Ilaikum kepada kalian da'ul umami penyakitnya umat-umat qablakum sebelum kalian. Al-baghdha'a kebencian, al-baghdha'u kebencian, wasadu dan hasad. Wal baghdha'u dan kebencian itu hiyal haliqatu dia adalah yang mencukur, yang memotong. Laisa haliqatus sya'ri, laisa haliqatus sya'ri tidak memotong rambut. Walakin haliqatud din tapi memotong agama. Walladzi nafsi biyadihi demi zat yang jiwa ragaku berada di dalam genggamannya. La tadkhulunal jannata kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu sehingga kalian semua beriman. Wala minuna hatta tahabbu dan kalian tidak beriman sehingga tidak sempurna imannya sehingga kalian saling cinta mencintai. Ala unabbiukum apakah kalian mau aku ceritakan kepada kalian bima dengan perkara yuthbitu yang menetapkan dzalika cinta tersebut. Afsus salam sebarkan salam bainakum di antara kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, penyakitnya umat-umat terdahulu dabba telah menjalar alaikum atas kalian. Jadi ada satu penyakit warisan kan? Penyakit warisan yang akan mengenai umat ini. Apa itu? Yang pertama adalah iri, dengki. Yang kedua adalah ini adalah penyakit hati. Penyakit yang tidak kelihatan tapi menghabiskan apa-apa. Kalau penyakit itu penyakit zahir itu gampang kelihatan, gampang ketahuan, gampang diobati. Tapi kalau penyakit itu penyakit dalam, sulit ketahuan, nggak kelihatan, dan sulit diobati. Kalau sang pelaku ini tidak ingin mengobati, nggak ada orang tahu kalau dia itu sedang sakit. Seperti orang sakit paru-paru namanya, karena kebanyakan ngerokok atau kebanyakan golden. Nah itu dari segi tubuh kelihatan seger aja, ya gemuk, sehat tinggi, tapi ternyata paru-parunya itu udah bolong. Nah ini kalau nggak pakai alat khusus, dibawa ke dokter, dicek dahaknya, maka penyakit itu nggak ketahuan. Ya biasa aja, masih bisa masuk, masih bisa ngajar dan lain sebagainya. Nah begitu juga ini hasad dengan kebencian ini secara sekilas ini nggak kelihatan. Tapi innal hasada ta'kulul hasanat ka ta'kulun narul hatab. Tapi iri, dengki, kebencian ini memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu. Kayak kebakaran hutan di Sumatera. Dikit, apinya aslinya dikit, tapi jalan ke bawah tahu-tahu sampai asapnya kemana-mana. Begitu juga hasad itu, kelihatannya di hati tapi nanti ngerusain apa? Amalan kita rusak, si kita rusak, ibadah kita rusak, dakwah kita rusak. Sehingga dikatakan oleh baginda Nabi, laisa haliqatus sya'ar, kebencian itu tidak, kebencian itu adalah yang motong. Bukan potong rambut, bukan. Kalau motong rambut masih bisa tumbuh lagi. Haliqatuddin, agama kita yang dipotong. Agama kita yang dipotong. Dulu sholat tahajud istiqomah.
ketika masih rukun. Kemudian akhirnya timbul kebencian. Saya nggak seneng itu kalau orang itu tahajud. Nggak nyaman saya di masjid kalau ada orang itu. Jengkel itu gayanya tok kayak wali. Tapi sebetulnya hatinya busuk itu. Saya benci ya, malas. Akhirnya mulai hari itu gara-gara benci nggak tahajud. Apa nggak hilang amal agamanya itu? Biasanya istighosah ketika rukun. Ketika benci, saya ini sebetulnya pengen istighosah, tapi gara-gara anak itu ikut loh. Jadi rasanya hidup itu kayak nggak jalan, dah istighosah sendiri aja. Akhirnya istighosah sendiri di dalam alas. Akhirnya apa? Amalan istighosahnya hilang. Dulu ketika rukun masuk kelas bareng, ngaji mutolaah sama-sama. Kemudian karena benci, akhirnya nggak mau masuk kelas lagi, malah boyong. Apa nggak hilang agamanya itu? Jadi dua sifat ini adalah sifat yang nggak kelihatan tapi menghabiskan segalanya. Bahkan agama kita pun dipotong oleh sifat itu. Berarti sifat itu bahaya apa tidak? Bahaya. Perkara itu kalau bahaya harus dihilangkan apa dirawat? Dihilangkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain beliau itu menyampaikan bahayanya penyakit, beliau langsung menyampaikan obatnya. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Awal ala unabbiukum bima yusbitu dzalik afsus salam bainakum. Penyakit hasad, penyakit benci itu sumbernya satu saja, sumbernya adalah hilangnya rasa kasih sayang kepada orang Islam yang lain. Ada orang Islam dapat nikmat apal Quran, kamu iri kepada dia. Kenapa kamu iri? Karena kita ini kehilangan rasa sayang kepada orang iman tadi. Sekarang contoh, kalau kita ini punya teman yang sangat kita senangi, sangat kita cintai, kemudian tiba-tiba ada orang ngasih uang kepada dia, kamu ikut senang apa ikut susah? Senang. Kenapa? Karena dalam hati kita ada rasa sayang kepada orang tadi. Akhirnya ketika orang lain mendapatkan nikmat, rasa iri tidak akan ada. Tapi ketika dari kita ini rasa cinta kepada orang iman itu tidak ada, maka orang iman lain apal Quran, kamu hasadin. Orang iman bayarnya enak, kamu hasadin. Ini anak kecil kok sudah banyak omong saja, omong yang nggak bermutu. Hasad itu. Kenapa hasad? Karena tidak ada sayang. Dan para ulama itu mengatakan orang itu biasanya hasad itu dengan orang yang seprofesi. Santri hasad dengan santri, ustadz hasad dengan ustadz, pedagang hasad dengan pedagang. Nanti tukang herbal juga hasad dengan tukang herbal, tukang jualan obat hasad dengan tukang jualan obat. Orang jualan air nanti hasadnya juga dengan jualan air juga. Nggak ada orang jualan air hasad dengan jualan baju, nggak ada. Nggak ada namanya santri hasad dengan orang awam, nggak ada. Sesama, profesinya sama, biasanya saling hasad. Temannya satu apal alfiyah, kamunya enggak. Itu tuh apal alfiyah itu enggak ikhlas itu. Hasad itu enggak bagus itu. Makanya rasa hasad itu hilang, kita harus mempunyai rasa sayang kepada orang iman. Insyaallah. Nah, bagaimana supaya rasa sayang itu timbul? Supaya rasa sayang timbul, yang pertama sudah disampaikan baginda Nabi, afsus salam bainakum. Afsus salam bainakum, sampaikan salam di antara kita. Jadi salam itu adalah satu amalan yang kelihatannya biasa tapi luar biasa, menjadikan hati-hati yang keras, hati-hati yang benci, hati-hati yang hasad bisa luntur dengan ucapan salam. Maka ucapkan salam dengan siapa saja, insyaallah. Asalkan dia orang Islam, kita disunahkan mengucapkan salam kepada dia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau bersabda, wa tuqri'us salam wa qara'tas wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang kamu kenal, orang nggak kamu kenal, semua kamu salami. Kenapa? Karena setiap orang yang kamu kenal nggak kamu berpotensi untuk hasad kepada dan benci padamu. Maka supaya biar cinta semua, ucapkan salam kepada siapa saja, insyaallah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tahadau habu, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling cinta mencintai. Biasanya orang itu hasad kepada orang karena yang hasad itu nggak pernah diikram. Benci pada orang karena yang membenci itu kurang kamu kasih hadiah. Makanya kalau kita ini pengen saling cinta mencintai, salinglah memberi hadiah, insyaallah. Apalagi ini 10 Muharram, satu kamarnya, satu kelasnya, ini bagaimana saling memberi sehingga kerukunan terjalin. Ketika kerukunan terjalin, kemajuan umat Islam akan kita capai, insyaallah. Kemudian ketiga, supaya kita ini saling menyayangi dan saling mencintai, caranya bagaimana? Semua asbab-asbab yang menjadikan kamu nggak cinta, kamu jauhi. Semua penyebab-penyebab yang menjadikan hilangnya cinta dari diri kita harus kita hilangkan. Apa itu penyebabnya? Penyebabnya adalah tidak menjaga perkataan. Di dalam dunia Islam ini banyak pertempuran-pertempuran, baik dengan teman sendiri atau saudara sendiri, baik orang Islam yang degling ataupun orang Islam yang baik. Orang saling membenci, saling membunuh, saling menyalahkan. Kenapa ini terjadi? Karena ada makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab juga. Istilahnya menggelindingkan bola api panas. Jadi kalau kita ini pengen rukun, mulut kita ini harus betul-betul kita jaga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, liyakul khairon au liasmut. Peraturan dalam pembicaraan ini hanya dua saja, ngomong baik atau diam, bukan ngobrol, diam. Kenapa Rasul merintahkan kita untuk diam? Karena kalau kita membiasakan hidup dengan ngobrol, akan keluar ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab. Walaupun mungkin niat kita hanya bercanda. Kita ngobrol, lagi makan asik-asik, teman kita ada yang gemuk satu. Weh Kang, Masya Allah, makan kamu banyak sekali ya. Kenapa nggak sekalian plastiknya saja? Oh iya itu loh, di tong sampah kemarin santri-santri itu nasinya masih sisa loh. Kamu habisin juga boleh kok. Mungkin menurut kita ini adalah candaan biasa, tapi mungkin menurut orang yang makannya banyak, oh bisa sakit hati dia. Akhirnya dia, oh orang itu ngomongnya nggak bagus juga, udah malas saya duduk sama dia. Perpecahan sudah dimulai dari ucapan satu saja. Jadi baik candaan maupun riusan, mulut harus jaga. Karena kalau tidak, perpecahan akan timbul dari ucapan. Nggak ada ceritanya orang habis terima hadiah langsung keluarkan pedang satu-satu, bacok-bacokan, nggak ada Kang. Yang ada itu ngobrol, satunya ngomong nggak enak, akhirnya perang banyak. Makanya ngomong itu yang baik. Bagaimana supaya kita ini ngomongnya yang baik-baik saja? Tanamkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan dicatat malaikat. Kemudian yang kedua, tanamkan dalam hati, ngomong yang tidak baik itu risikonya besar. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, ada seorang dia mengucapkan satu kata, tidak sadar ternyata gara-gara kata-kata itu dia terjungkal di neraka sab'ina kharifa, yang dalamnya seperti 70 tahun. Jadi perkataan yang tidak bertanggung jawab itu bisa menjadikan perang dunia ketiga. Makanya kalau ngomong itu yang baik-baik, insya Allah. Bagaimana caranya supaya kita ini ngomongnya baik-baik? Ngomong yang tidak baik itu bersumber dari hati yang tidak baik.
Sumber dari hati yang tidak baik. Kenapa hati tidak baik? Hati tidak baik karena makanannya tidak baik. Jadi orang tuh kalau ngomong jelek tuh biasanya diawali dengan suudzon dulu. Kamu melihat teman kamu udzon, setelah suudzon ngomong baik. Kalau kamu husnudzon, nggak mungkin kamu ngomong baik, nggak mungkin kamu ngomong jelek, nggak mungkin. Mesti dimulai dengan suudzon dulu. Kenapa suudzon? Karena hatinya kotor. Kenapa hati kotor? Karena nggak pernah zikir. Kenapa nggak pernah zikir? Karena makanannya kotor. Orang tuh makanannya kotor. Makanannya orang kafir dimakan, makan pabrikan dimakan, apa-apa dimakan, akhirnya hatinya gelap. Hatinya gelap, nggak bisa zikir. Ketika hati itu nggak bisa zikir, maka bibit-bibit suudzon, kebencian dan lain sebagainya keluar. Ketika keluar, muncullah kata-kata kotor. Kata-kata kotor menjadikan perpecahan tersebar di mana-mana. Gara-gara apa? Awalnya makanan. Maka teman-teman santri semua, makannya itu makan yang baik-baik saja, insya Allah. Yang paling baik apa? Yang paling baik ya masakannya teman-teman khidmatan itu. Karena mereka itu sebelum makan sudah doa dulu, sebelum makan sudah wirid dulu. Apalagi mereka ini orang yang khidmat kepada orang ahli agama, masya Allah. Mungkin diantara mereka ada yang, bukan mungkin, banyak yang jadi wali. Lah kamu makan masakannya wali, baru melihat nasinya tok langsung semangat untuk ngaji, semangat untuk zikir, akhirnya pembicaraan yang baik, akhirnya mudah jadi wali. Tapi kalau kita ini ada penjual apa kita beli, nanti ada makanan nggak tahu yang nyembelih siapa, alah yang penting ayam pak, telan saja. Oh ini bekecot, ini kan menurut Solo itu kan halal, bekecot masuk. Akhirnya apa? Ngomongnya seperti ngomongnya bekecot. Ngomong jelek-jelek semua, halal semua. Kenapa? Karena kebanyakan bekecot itu. Coba kalau makan yang halal-halal, yang baik-baik, insya Allah bisa membedakan dengan baik mana halal, mana haram. Karena makanan jelek, akhirnya hatinya jelek, hati jelek, mulutnya jelek. Mulut jelek menimbulkan perpecahan. Maka urusan makanan itu bukan perkara enteng, bukan perkara yang mudah dinafikan. Makanan buka, makan yang baik, insya Allah, supaya malam bisa tahajud semua. Sekarang persiapan buka. Sholatul